Assalamualaikum. Baik anak-anak, untuk pertemuan sekarang kita akan belajar untuk menghitung tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu perhitungannya ada dua metode. Yang pertama adalah dengan cara PTB atau penurunan titik beku. Nah, cara yang kedua itu dengan cara ekivalen. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara penurunan titik beku. Baik, sebelum kita masuk kepada rumus, Ibu akan jelaskan kembali apa sih yang disebut dengan isotonis. Isotonis adalah suatu keadaan di mana tekanan osmosis larutan obat sama dengan tekanan osmosis cairan dalam tubuh kita, yaitu darah atau air mata. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya adalah B besar sama dengan 0,52 min B1 dikali C dibagi B2. Sekarang kita lihat penjelasannya. B besar adalah bobot zat tambahan atau NaCl dalam satuan gram untuk tiap 100 ml larutan. Jadi, suatu larutan obat bisa mencapai suatu isotonis dengan adanya zat tambahan. Zat tambahan yang biasa digunakan adalah NaCl. Jadi, kalau misalkan obat itu akan dibuat isotonis, kemudian dalam soal pertanyaannya berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan, maka yang ditanyakan berarti B besar. Oke, kemudian selanjutnya 0,52. 0,52 ini adalah ketetapan, yaitu titik beku cairan tubuh min 0,52 derajat Celcius, yaitu titik beku cairan darah atau air mata. Jadi di dalam rumus ini 0,52 tidak boleh dirubah. B1 adalah PTB. PTB yaitu penurunan titik beku zat berkhasiat, di mana PTB ini adalah bisa kalian cari di dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Artinya B1 ini tidak perlu dihafal karena nanti di soal biasanya diketahui. C adalah konsentrasi dalam satuan persen bobot per volume zat berkhasiat. Nah, C ini kadar itu atau konsentrasi itu biasanya harus dicari terlebih dahulu. Kemudian B2 adalah PTB dari zat tambahan. Seperti tadi yang Ibu bilang, zat tambahan itu adalah NaCl. Jadi PTB dari zat tambahan atau NaCl atau harga B2 ini tidak berubah. Artinya mau mengerjakan soal apapun, kalau pakai metode penurunan titik beku, maka B2-nya adalah B2 dari NaCl. Sedangkan kalau B1, kalau zat berkhasiat itu bisa bermacam-macam tergantung dari soal. Tapi kalau B2 itu adalah PTB dari NaCl yang mana besarnya adalah min 0,576. 0,576 itu terdapat di Farmakope Indonesia edisi 3. Oke, dari rumus tersebut berarti ada 3 jenis keadaan tekanan osmosis larutan obat. Yang pertama, keadaan isotonis. Apabila nilai B sama dengan 0, maka B1 dikali C sama dengan 0,52. Jadi, ketika kita memasukkan ke dalam rumus, kemudian nilai B besar atau jumlah NaCl-nya sama dengan 0, maka dikatakan larutannya isotonis. Kenapa dikatakan isotonis? Berarti larutan tersebut dengan dikatakan bahwa B-nya sama dengan 0, sebetulnya larutannya tidak membutuhkan zat tambahan. Karena apa? Karena ternyata nilai B1 atau PTB-nya dikali kadar sama dengan 0,52. Kalau kita balikan lagi tadi ke rumus, berarti 0,52 dikurangi 0,52, maka hasilnya sama dengan 0. Keadaan yang kedua yaitu keadaan hipotonis. Keadaan hipotonis akan diperoleh apabila nilai B-nya positif. Untuk memperoleh nilai B positif, maka kalau kita lihat di rumus, nilai B1 dikali C itu harus lebih kecil dari 0,52. Jadi nanti 0,52 dikali komponen yang sebelah kanan yaitu B1 dikali C. Nah, B1 kali C-nya harus lebih kecil supaya hasilnya positif.
Yang ketiga, keadaan hipertonis. Keadaan hipertonis diperoleh apabila nilai B-nya sama dengan negatif. Untuk memperoleh nilai B negatif, kalau kita balik lagi tadi ke rumus, maka 0,52 itu harus dikurangi B1 dikali C-nya yang lebih besar supaya diperoleh hasil negatif. Jadi, 3 jenis keadaan ini patokannya adalah ke dalam rumus. Kita tinggal masukin angka ke dalam rumus. Oke, kita masuk contoh soal nih anak-anak. Kalian bisa buka contoh soal di halaman 29. Sebetulnya apabila kalian mengerjakan soal dengan metode PTB, kalau kita mengacu pada buku, kan di buku nggak pakai rumus ya. Sedangkan Ibu tadi memperlihatkan rumus sumber dari buku yang lain. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, di buku yang kita pakai nggak pakai rumus, saya lebih mudah memahami cara yang ada di buku yang nggak pakai rumus, boleh nggak? Boleh. Jadi intinya gini, kalian ketika mengerjakan contoh soal ini boleh patokannya terhadap rumus yang Ibu kasih, boleh juga kalian patokannya pakai cara yang ada di buku. Yang jelas hasilnya harus sama. Kalau misalkan hasilnya sama, dengan cara apapun, yang penting nggak langsung jawaban ya. Dengan cara apapun berarti Ibu betulkan. Oke, kita lihat ya di contoh soalnya. Ibu bacakan nomor 1. Jika diketahui bahwa penurunan titik beku air yang disebabkan oleh 1% bobot per volume asam borat adalah 0,288. Ingat ya, 0,288 ini ada di FI3. Jadi di soal pasti sudah diketahui. Kemudian pertanyaannya, hitunglah berapa kadar larutan asam borat isotonis. Untuk melihat dari soal itu apa sih yang ditanyakan, kita lihat pertanyaannya. Hitunglah berapa kadar. Yang namanya kadar, kalau kita balik lagi ke rumus yang tadi, berarti yang ditanyakan adalah C besar. Nah, kemudian kita jawab nih, diketahui B1. B1 tadi menurut rumus adalah PTB dari zat berkhasiat. Di sini zat berkhasiatnya adalah asam borat, yaitu 0,288. Jadi nilai B1 kita masukkan 0,288. Kemudian dari rumus itu yang ditanyakan C berarti B2. B2-nya tadi Ibu bilang bahwa di rumus B2 itu adalah PTB dari NaCl. NaCl PTB-nya berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3 yaitu 0,576. Kemudian pertanyaannya, supaya larutannya isotonis. Supaya larutan isotonis tadi mengacu kepada penjelasan yang tadi. Larutan dikatakan isotonis apabila memiliki nilai B sama dengan 0. Berarti di sini B besarnya sama dengan 0 agar larutan isotonis. Kemudian yang ditanyakan adalah kadar. Kadar adalah C, berarti C asam borat. Kita langsung masukkan kepada rumus. Penyelesaiannya. B sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C dibagi B2. Kita masukkan tuh. Supaya isotonis tadi B-nya harus sama dengan 0. B-nya masukin 0. Kemudian masukin 0,52 dikurangi B1-nya adalah 0,288. Masukin tuh 0,288 dikali C. Ini sebetulnya pakai tanda kurung ya anak-anak supaya tidak bingung. Karena yang perkalian harus dikalikan duluan. Kemudian dibagi B2. B2 adalah 0,576. Sekarang setelah seperti ini kita kalikan tuh ke sini. Sebetulnya kalau kalian sudah kan pasti belajar matematika ya. Ini 0,576 dikali 0. Ini kalau ini Ibu jabarkan, sebetulnya kalian boleh langsung ke sini ke tahapan yang ini. Tapi ini Ibu jabarkan. Kenapa sih dapat nilai 0? Karena dari 0 dikalikan ke sini, dikali 0,576 sama dengan 0,52 dikurangi 0,288 dikali C, hasilnya adalah 0,288 C.
Nah, ini dikali ini hasilnya sama dengan 0, sama dengan 0,52 dikurangi 0,288C. Kemudian yang C ini karena akan ditanyakan dan hasilnya negatif, di sini tandanya negatif, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, kemudian 0 ditambah 0,288C sama dengan 0,52. Sehingga C sama dengan 0,52 dibagi 0,288. Hasilnya C sama dengan 1,805%. Jadi satuan kadar itu adalah persen. Kalau kita artikan, sebetulnya persen ini menyatakan bahwa kadarnya adalah 1,805 gram dalam 100 mili, ya. Persen bobot per volume. Oke, kita masuk contoh soal nomor 2. Hitunglah berapa larutan isotonis yang dapat dibuat jika tersedia 50 gram dextrosa, di mana PTB dextrosa 1%-nya adalah 0,09. Nah, sebetulnya ketika kita baca resep ini, hitunglah berapa larutan isotonis yang dapat dibuat. Kalau mengacu kepada rumus, bukan B besar yang ditanyakan, tapi untuk memperoleh berapa larut, bukan pula kadar yang ditanyakan, tapi larutan yang isotonis yang dapat dibuat tidak bisa diperoleh kalau kita tidak mencari kadar terlebih dahulu. Makanya balik lagi, kita harus masuk ke rumus. Jawab, diketahui B1. B1 Ibu ulangi adalah PTB dari zat berkhasiat, yaitu di sini dextrosa besarnya adalah 0,09. Kemudian B2 adalah PTB dari NaCl, yaitu 0,576. Nah, anak-anak tolong diperhatikan ya. Bukan kadang-kadang sih, sebetulnya sering sekali di soal itu yang dengan metode penurunan titik beku, PTB dari NaCl itu tidak dituliskan. Artinya apa? Nilai B2 ini kalian harus sudah hafal. Jadi dihafalkan bahwa B2 atau PTB dari NaCl adalah 0,576. Jadi ini harus sudah hafal. Karena kalau ininya tidak hafal, kalian ketemu soal seperti ini, B1-nya dikasih tahu tapi B2-nya tidak dikasih tahu, nanti kalian nggak bisa ngerjain. Karena kalau berdasarkan rumus, B2 itu ya harus dimasukkan. Kalau kalian tidak dimasukkan kan jadinya mentok, ya. Jadi tolong sekali lagi dihafal bahwa nilai B2 atau PTB NaCl adalah 0,576. Supaya larutan isotonis, nah berarti balik lagi ke rumus bahwa nilai B besar itu harus sama dengan 0. Kemudian zatnya, dextrosanya terdapat 50 gram. Yang ditanyakan adalah jumlah larutan isotonis. Berarti ini mili kalau larutan yang ditanyakan ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. B besar sama dengan 0,52 min B1 dikali C dibagi B2. Tadi supaya larutan isotonis berarti nilai B besarnya sama dengan 0. 0 sama dengan 0,52 min B1-nya tadi sudah diketahui di soal, tinggal masukin 0,09 dikali C dibagi 0,576. Ya ini dikalikan ke sini, 0,576 dikali 0 sama dengan 0,52 dikurangi 0,09C. 0,576 dikali 0 sama dengan 0, sama dengan 0,52 dikurangi 0,09C. Tadi kayak soal nomor 1, karena ini kadarnya atau C-nya negatif, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Sehingga 0,09C sama dengan 0,52. Sehingga C diperoleh yaitu 0,52 dibagi 0,09. Hasilnya adalah 5,78%.
Sekarang udah beres belum nih setelah diperoleh 5,78? Belum. Karena ini 5,78 adalah kadar. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa larutan yang bisa diperoleh. Kita jabarkan dulu nih 5,78 ini. 5,78% bobot per volume adalah 5,78 gram. Jadi ini bobot per volume berarti 5,78 gram untuk 100 mili. Maka apabila dekstrosanya ada 50 gram, berapa sih larutan yang bisa diperoleh? Tinggal dihitung. Tadi ya, Ibu ulangi. Kalau mau bikin 100 mili larutannya, dekstrosanya butuhnya 5,78. Sekarang pertanyaannya, kalau dekstrosanya ada 50 gram, berapa mili larutan yang bisa dibuat? Tinggal dihitung. 50 gramnya yang ditanyakan, berarti 50 gramnya di atas. Dibagi 5,78 gram dikali 100 mili. Hasilnya adalah 865,05 mili. Mili ini sama dengan cc. Begitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu hanya menjelaskan 2 dulu supaya jelas, nanti kita masuk ke latihan dulu.